Haleluya, haleluya, shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun kita semua berada di hari ini. Kembali lagi dengan kami channel Bukit Muria Ministry dalam program Belajar Alkitab. Ya, Belajar Alkitab. Kita akan juga hari ini akan mempelajari dan beberapa minggu kemudian ke depan kita juga akan mempelajari doktrin Kristologi. Jadi kita akan belajar tentang doktrin Kristologi. Doktrin Kristologi ini dalam ilmu teologi biasanya satu mata kuliah, ya. Dan mata kuliah ini biasanya mempelajari tentang Kristus. Nah, jadi kita akan belajar tentang doktrin ini, sekalipun kita sebagai kaum awam atau juga sebagai jemaat biasa, kita juga harus mempelajari ini. Ya, doktrin ini doktrin yang sangat perlu. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, doktrin Kristologi ini adalah doktrin yang mempelajari tentang Yesus Kristus. Kita akan berusaha untuk belajar dengan sederhana supaya Bapak Ibu dapat paham, ya. Jadi Bapak yang terkasih, Yesus adalah pribadi yang unik, ya. Kristus adalah pribadi yang unik. Nah, jadi kita masuk di bab pertama, yaitu pengenalan Kristus, ya, pengenalan Kristus. Mempelajari tentang Yesus Kristus, suatu pribadi yang unik, ya. Ada orang yang percaya, bahkan orang yang tidak percaya pun mencari tahu siapa ini Yesus. Itulah keunikan daripada Yesus Kristus. Mempelajari ini artinya mempelajari yang sesuatu yang kita imani. Mempelajari Kristus adalah mempelajari sesuatu yang kita percayai. Bahkan Bapak Ibu, kita semua yang pengikut Kristus mempelajari seseorang yang sedang kita ikuti. Ada orang berkata, Bapak Ibu terkasih, tidak perlu mempelajari ini, tidak perlu sekolah. Salah Bapak Ibu Saudara terkasih. Adalah lebih baik jika kita semua tahu, jika kita semua paham, kita semua mengerti siapa yang kita percayai. Ya. Jadi Bapak yang terkasih, lebih baik itu daripada sama sekali kita tidak tahu, tidak paham, dan kita percayai. Tidak salah kalau kita mempelajari tentang Kristus. Jadi Bapak yang terkasih, Kristus kalau kita belajar dari kata Kristologi ini berasal dari dua kata, ya, Kristos dan Logos. Kristos itu artinya yang diurapi, sedangkan Logos adalah ilmu, pelajaran, perkataan, ya. Jadi Bapak yang terkasih, kita belajar tentang ini, sesuatu yang diurapi, Kristos. Dalam bahasa Ibrani ini Mesias, atau sering diartikan juga Mesias. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, yang diurapi oleh Allah. Ini biasanya juga digunakan kepada raja-raja, ya. Kalau kita lihat di dalam pengurapan daripada Raja Saul, Raja Daud, bahkan Raja Salomo, ketika diurapi oleh Samuel, itu memakai kata Mesias, diurapi. Jadi Bapak Ibu terkasih, dan ini juga digunakan kepada imam. Ya, imam sebelum masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk membawa korban persembahan, dia harus diurapi. Dan ini juga masuk kepada seorang penebus, ya, Yesus Kristus. Kata ini masuk Kristus. Jadi Yesus mempunyai gelar Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus dipilih dan diutus oleh Allah untuk menjadi penyelamat manusia. Nah, jadi Bapak yang terkasih, itu sedikit daripada arti daripada Kristus, Kristologi. Ya. Jadi Yesus adalah pribadi Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Kristus pribadi Yesus yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yang pastinya tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, jadi Bapak yang terkasih, yang pertama adalah mengapa kita penting belajar Kristologi? Ya, mengapa harus belajar Kristologi?
Doktrin Kristologi adalah doktrin dasar di dalam kekristenan, doktrin utama. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, menjelaskan tentang Yesus itu sesuatu yang hal yang sangat penting. Ya, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-7, kenapa kita harus penting belajar tentang Kristologi, tentang Kristus, belajar memahami Kristus. Kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Matius 18. Ya, Matius 18 ayat yang ke-7. Matius 18 ayat yang ke-7. Ya. Matius 18 ayat yang ke-7. Celakalah dunia dengan segala penyiasatannya. Memang penyiasatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Yesus Kristus berbicara kepada murid-murid bahwa ada penyesat. Artinya apa yang diajarkan oleh Yesus, pribadi Yesus, itu akan ada yang menyesatkannya. Itu sebabnya kenapa kita harus penting belajar tentang Kristologi. Mempelajari Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kita lihat, untuk menguatkan, mengokohkan iman kita. Di dalam Lukas 21 ayat ke-8, saya akan buka Lukas 21 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Yesus juga menyampaikan ini bahwa kita harus waspada. Cara kita waspada juga adalah belajar tentang Kristologi. Ya. Ketika kita mau berkata waspada, kita artinya belajar menggali firman Tuhan. Belajar memahami firman Tuhan. Celakalah mereka yang tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pentingnya kita mempelajari Kristologi adalah untuk mengokohkan iman kita. Semakin kita mengerti, semakin kita paham, semakin kita tahu tentang siapa yang kita percaya, maka iman kita tidak akan pernah goyah dengan ajaran sesat. Kenapa kita harus belajar tentang Kristologi? Untuk membentengi kita dengan dan juga orang-orang lain. Ya, perlu. Kenapa kita harus belajar Kristologi juga? Untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain. Kalau ditanya, siapa Yesus yang kau sembah? Coba jelaskan sama saya. Dan kita nggak paham. Kita bodoh sekali kalau kita tidak paham tentang Yesus dan kita tidak bisa menjelaskan Yesus. Sedangkan kita disuruh menceritakan Yesus kepada orang lain. Apalagi kenapa kita harus untuk menangkal, untuk memperlengkapi diri kita dari ajaran yang sesat tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, itu sebabnya kenapa kita harus belajar tentang Kristologi. Ya, belajar memahami tentang Kristus. Contoh yang paling terkenal adalah ajaran-ajaran sesat yang hari-hari ini yang begitu luar biasa, itu saksi Yehova. Kita semua mungkin tahu tentang ajaran sesat ini. Ya, bagaimana kita menangkal diri kita kalau kita tidak paham tentang Kristologi, tentang Yesus Kristus. Ya, jadi saksi Yehova menganggap diri mereka Kristen. Ajaran ini sedikit mirip dengan Alkitab. Ya, ajaran ini sedikit mirip dengan ajaran kekristenan saat-saat ini. Tapi mirip, belum tentu sama, belum tentu benar. Ya, sedikit mirip. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita lihat sedikit tentang saksi Yehova ini mengajarkan Yesus diciptakan sama seperti manusia biasa, sama seperti manusia pada umumnya diciptakan, ya, hanya mempunyai kuasa diberikan dari Allah, tidak ada bedanya. Dia ciptaan pertama, manusia ciptaan pertama. Bahkan ajaran ini mengajarkan bahwa Yesus dengan Allah Bapa, Yesus itu lebih rendah, ya. Artinya apa? Yesus itu ketika diberikan kuasa, dia bukan Allah yang maha kuasa menurut orang saksi Yehova, tapi di dalam Alkitab dia adalah Allah yang maha kuasa. Ada juga ajaran Mormon, ya. Ada banyak lagi yang mempelintirkan tentang Yesus Kristus, ya.
ajaran-ajaran ini. Kalau kita tahu Mormon menganggap bahwa Alkitab ini adalah kitab tambahan, ya, perlu ditambahkan lagi, sehingga Alkitab mereka, kitab suci mereka yang paling utama bukan Alkitab, tapi ada buku mereka, Alkitab mereka, yaitu The Book of Mormon. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, orang-orang ini sedang mencari orang-orang untuk mengikuti ajaran mereka. Dan kalau kita tidak bisa menjelaskan kepada orang lain, bahkan diri kita tidak paham akan Kristus, maka kita akan terbawa dengan ajaran ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, kita sedikit masuk tentang pengenalan kristologi ini. Ya. Artinya Bapak Ibu terkasih, yang anehnya kedua ajaran ini, bahkan ajaran-ajaran lain masih banyak mungkin yang menentang tentang kristologi, Kristus. Ada yang menganggap Yesus bukan Tuhan, ada yang menganggap bahwa Yesus bukan manusia. Jadi ada banyak hal. Tapi yang jelas adalah mereka-mereka ini menganggap dirinya Kristen. Aneh. Menolak ajaran Kristus dan menganggap mereka adalah Kristen. Itu. Jadi pentingnya kita belajar kristologi adalah untuk memahami Kristus, untuk memperlengkapi diri, memperlengkapi orang lain, mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Sekali lagi, lebih baik kita paham, mengerti tentang apa yang kita percayai daripada sama sekali kita tidak mengerti tapi kita percaya. Ya. Karena kenapa? Tentang Kristus sudah ditulis di dalam Alkitab dan kita perlu menggali Alkitab, mempelajari Alkitab tentang Kristus. Ya. Jadi yang pertama adalah kenapa kita harus mempelajari kristologi? Karena itu tadi yang kita sudah dengar, pelajari. Yang kedua, pengenalan tentang kristologi, kesalahan orang di dalam mempelajari kristologi. Kenapa orang bisa tersesat? Karena ada kesalahan. Kenapa ada orang melenceng dari firman Tuhan? Karena ada kesalahan. Ya. Jadi kesalahan ini yang membuat orang tersesat. Kesalahan ini yang membuat orang tidak lagi mempercayai Tuhan. Itu sebabnya hati-hati ketika belajar kristologi. Hati-hati ketika belajar Alkitab. Ya. Itu sebabnya Bapak yang terkasih, ada iman dan pengetahuan. Ya. Iman itu biasanya mengimani sesuatu hal yang tidak terlihat, apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Sedangkan pengetahuan mempelajari apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Iman adalah mempercayai sesuatu yang sudah dijanjikan. Sedangkan pengetahuan mempelajari apa yang sudah dijanjikan. Jadi ada dua hal ini perlu di dalam kehidupan kita. Kesalahan-kesalahan ini harus kita hindari. Kesalahan ini membuat orang sehingga melenceng dari firman Tuhan. Yang pertama adalah ketika kita mempelajari kristologi, yang harus kita perhatikan adalah pertanyaan yang salah tentang kristologi. Ini seringkali kita tidak perhatikan Bapak Ibu, ya, saudara terkasih, sering sekali kita menjawab tanpa memperhatikan pertanyaan. Ya, pertanyaan yang salah tentang kristologi. Contoh pertanyaan yang salah adalah kenapa Yesus sebagai manusia bisa menjadi Tuhan? Sejenak Bapak Ibu berpikir, kenapa Yesus manusia bisa menjadi Tuhan? Ini pertanyaan yang konyol. Ya. Ini pertanyaan yang tidak masuk di akal sebenarnya. Ya. Di dalam kekristenan tidak pernah mempercayai yang namanya manusia menjadi Tuhan. Tidak ada. Tidak ada sejarah manusia menjadi Tuhan. Kalau kita belajar tentang Mormon sedikit, bahwa mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Karena kenapa? Menurut Mormon, manusia semua bisa menjadi Tuhan. Ya, agak sedikit melenceng sekali sebenarnya, nggak sedikit lagi melenceng. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pertanyaan ini harus kita perhatikan. Untuk menjawab orang lain juga perlu memperhatikan pertanyaan ini. Ketika orang lain mempertanyakan kenapa manusia bisa menjadi Tuhan, saudara, Bapak Ibu semua tidak perlu menjawab itu dengan capek-capek.
Karena kenapa? Ketika pertanyaan dikatakan kenapa manusia bisa menjadi Tuhan, maka pertanyaan ini salah. Dan ketika Bapak Ibu menjawab, pasti tidak ketemu jawabannya. Saudara, Bapak Ibu Saudara terkasih, harus mempertanyakan kenapa Tuhan menjadi manusia. Itu pertanyaan yang benar. Ya, itu pertanyaan yang benar. Dan pertanyaan ini sering sekali dilontarkan Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, sering sekali pertanyaan ini dilontarkan. Itu sebabnya sebelum Bapak Ibu menjawab, sebelum Bapak Ibu juga bertanya, perlu memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang pantas untuk mempertanyakan tentang Kristologi. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, bahwa ketika Tuhan Yesus muncul, hadir di dunia dalam kemanusiaannya, pertanyaan yang sama ini sering dilontarkan oleh ahli-ahli Taurat. Ya, karena kenapa? Mereka sedang mempertanyakan, kok bisa ini mengakui Tuhan? Kok bisa manusia ini jadi Tuhan? Kok bisa dia disembah? Karena kenapa? Sering sekali pertanyaan dilontarkan untuk mempertanyakan, kok bisa manusia jadi Tuhan? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mereka sedang mengejek. Kalau kita lihat waktu ahli Taurat menangkap Tuhan Yesus, imam-imam besar mempertanyakan, bahkan juga mengejek Yesus. Kenapa mengejek? Karena menurut mereka nggak mungkin loh Yesus sebagai manusia jadi Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, perlu kita pahami kesalahan-kesalahan di saat kita bertanya maupun menjawab. Ya, perhatikan dulu pertanyaannya. Kok bisa manusia jadi Tuhan? Ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau kita ilustrasikan, Yesus Kristus itu datang dari surga turun ke dunia, ibaratkan soal ilustrasi, pemimpin di Indonesia paling tertinggi yaitu presiden. Ya. Presiden bisa turun ke rakyatnya, bisa menyamar menjadi, ini ilustrasi sederhana, menyamar menjadi pengemis. Ya, bisa. Dia ubah semua fisiknya dan kemudian dia menyamar menjadi pengemis. Itu bisa. Tapi Bapak Ibu terkasih, pengemis itu tidak akan pernah bisa duduk di istana negara. Gak bisa. Ya, gak bisa, ada peraturannya begitu ketat. Itu sebabnya kalau kita buat ilustrasi ini menggambarkan bahwa tidak mungkin manusia bisa menjadi Tuhan. Tidak mungkin pengemis bisa menjadi presiden. Tapi presiden bisa menyamar menjadi pengemis. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, hati-hati dengan pertanyaan ini. Ketika ada orang mempertanyakan keimanan kita kepada Kristus, belajar memahami pertanyaannya. Jangan asal langsung dijawab, karena jawabannya nggak bakalan ketemu. Ya. Yang kedua, kesalahan di saat kita mempelajari Kristologi, tidak memahami posisi pribadi Tuhan Yesus, tidak memahami posisinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, keunikan Yesus itu dia terdiri dari dua natur. Ya, dua natur, manusia dan ilahi, Allah. Jadi di dalam diri Yesus ada manusia, natur manusia, ada natur Allah. Inilah keunikan daripada pribadi daripada Yesus Kristus. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara terkasih mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Unik, dan semua orang ingin tahu tentang Yesus. Ya. Kenapa Bapak Ibu terkasih? Kesalahan ini perlu di saat kita mempelajari Alkitab, di saat kita mempelajari tentang Yesus, kita harus paham. Ya. Di dalam Yesus menyatakan dirinya, di saat Yesus berbicara kepada murid-murid, kepada banyak orang di dalam perjalanan kehidupannya, kita harus paham posisinya di mana. Ketika dia berbicara, kita harus tahu, oh, dia sedang berbicara dalam kemanusiaannya, posisi manusia. Ya. Oh, dia sedang berbicara dalam posisi kealahannya, harus paham. Itu sebabnya tidak bisa di dalam mempelajari Alkitab copot-copot, nggak bisa. Tapi di dalam mempelajari Alkitab kita harus paham tentang konteks seluruh Alkitab, memahami konteks daripada ayat-ayat ini. Ya,
memahami budaya, memahami keadaan Yesus di saat berbicara. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan. Kenapakah orang-orang di sana yang melenceng dari firman Tuhan? Kenapa orang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Karena tidak memahami posisi Yesus di saat berbicara. Naturnya ada dua, dan kita harus paham di saat mana dia berbicara sebagai manusia dan di saat mana dia berbicara dalam keilahian. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita tidak memahami posisi pribadi Allah, Yesus Kristus, tidak kita pahami di saat berbicara, maka saya akan katakan bahwa akan muncul pemikiran yang salah tentang Yesus. Akan muncul pemikiran yang tidak benar tentang Yesus. Jadi, hindari kesalahan ini di saat kita mempelajari Kristologi. Ada dua kesalahan tadi kita pelajari. Mempertanyakan pertanyaan yang salah, dan yang kedua, memahami posisi Yesus Kristus. Ya, salah satu contoh salah saat kita salah memahami posisi pribadi daripada Yesus. Contoh, kalau kita belajar tentang Yesus, dia berkata seperti ini. Manusia tidak tahu kapan anak manusia akan datang. Kalau kita tidak memahami posisi Yesus di saat membicarakan tentang kedatangannya, maka kita akan berpikir bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebab kenapa? Yesus tidak tahu kedatangannya, sedangkan Tuhan harus tahu segala sesuatu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi harus paham di mana posisi pribadi Yesus ketika dia berbicara. Maka kesalahan akan terhindar dari kita. Memang kita bukan manusia super yang paham segala sesuatu, tapi ada baiknya kita belajar. Ada baiknya kita mengerti, ada baiknya kita paham apa yang sudah diajarkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ini sedikit bab pertama tentang pengenalan Kristus. Ya, pengenalan Kristus kita sudah belajar Bapak Ibu terkasih. Kenapa kita harus belajar? Mengapa penting mempelajari tentang Kristologi? Karena dari dulu sudah ada pengajar-pengajar sesat, dan sampai ke depannya akan semakin banyak pengajar sesat. Dan yang kedua, pahami, hindari kesalahan di saat mempelajari tentang Kristologi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sedikit tentang pelajaran hari ini tentang Kristologi, yaitu pengenalan akan Kristus. Minggu depan kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Kristologi. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.